selama jadi pengusaha itu tantangan apa yang dirasa paling berat? Mengelola teman-teman yang ada di dalam. Itu tantangan yang terberat. Karena kan begini, kita kan sudah coba meng-create sistem yang coba jalankan, yang tapi kan yang namanya sistem kan berbenturan dengan para pelakunya, Bu. Ya. Ya kan, maintenance teman-teman yang ikut menjalankan sistem ini itu ternyata tidak mudah. Ya, menyamakan visi. Betul. Dan menjaga loyalitas teman-teman juga kan nggak mudah. Ya. Keluar masuknya orang itu jadi kendala juga. Ya. Kita harus mengajarkan orang baru. Ya. Ketika kita udah cocok, ternyata dia harus keluar, dia ngajarin lagi. Nah, itu yang agak buang waktu lumayan lagi, berat. Iya. Jadi tantangannya di situ. Tapi kalau untuk pendapatan sudah oke lah ya. Relatif tercukupi. Kalau bisa, misalnya kita bicara nominal, lebih besar bekerja. Lebih besar menjadi karyawan. Iya, betul. Oke. Kalau hitung-hitungan angka. Hitung-hitungan angka. Tapi kepuasan beda. Kepuasan beda, terus pengelolaan diri sendiri itu jadi lebih apa ya, Bu ya? Yang kalau dulu kita berangkat mengerjakan sesuatu karena terpaksa, ngedumel di jalan, ini tuh bangun pagi yang udah kepikiran, oh gue harus begini, oh gue harus begini. Jadi udah ketahuan langkahnya sendiri tanpa diatur sama orang. Iya. Jadi pengembangan dirinya lebih besar ya. Sebagai seorang pribadi nih, Mas Agung. Apa yang bisa Mas Agung ceritakan tentang dirinya Mas Agung? Saya tuh orangnya kurang pandai bergaul. Kurang pandai bergaul? Relatif pendiam. Relatif pendiam. Dan sulit ngeblend dengan lingkungan baru sebetulnya. Sulit ngeblend dengan lingkungan baru. Apa yang disebutnya? Introvert mungkin ya? Introvert. Latar belakang orang tua juga bukan pengusaha. Bukan. Dua-duanya, ibu dan bapak. Iya. Saudara-saudara, paman nggak ada. Karena lingkungan pertemanan? Mungkin lingkungan pertemanan, dan juga memang saya pada saat kuliah saya mentargetkan, Bu, di usia 30 saya harus punya usaha. Itu apa yang men-trigger? Kita tuh kan background keluarga dari sisi ekonomi relatif menengah ke bawah. Saya punya cita-cita harus menjadi rantai pemutus kemiskinan di keluarga. Itu yang melatar belakang. Yang memotivasi ya, untuk keluar dari situ. Iya. Oke. Nah, yang kita akan lihat nih sekarang dari tanda tangannya. Ya, ini bagian terserem. Terserem katanya. Nah, ini dia, saya kasih lihat dulu tanda tangannya. Kalau dibilang introvert, memang introvert. Jadi biasanya perasaan itu disimpan. Iya lagi, bener lagi. Iyalah. Kalau ada perasaan tertentu itu lebih banyak disimpan, dipikirin sendiri, ya, direnungkan sendiri. Kemudian ketika menjalankannya pun itu lebih banyak di mental dulu. Jadi kalau ada satu keputusan, dijalaninya di mental dulu gitu. Oh, ini nanti begini. Tadi dulu gue bener sih. Kita udah telepati. Nah, terus punya prinsip bahwa hidup itu harus seimbang antara spiritual dengan, ya nggak cuma spiritual sih, tapi kan kita juga butuh uang gitu kan, butuh happy juga, kita butuh untuk berteman juga. Walaupun mungkin lingkungan pertemanannya tuh sudah di screening gitu loh, yang memang sudah terjaga. Dan biasanya kalau udah berteman tuh bertemannya lama. Jadi makanya tadi kalau ada orang keluar tuh rasanya kayak gagal gitu. Betul. Ya kok keluar gitu, emang aku kurang apa ya gitu. Seimbang untuk menjalin hubungan keluar juga menjaga hubungan ke dalam baik-baik gitu dengan keluarga gitu ya. Karena merasa bahwa kalau itu semua seimbang, maka kehidupan itu adalah kehidupan yang baik. Dan kalau menyatakan sesuatu, ya mau nggak mau lah jadi entrepreneur, jadi pengusaha tadi, kan harus berani untuk menyampaikan, oh ini baik, ini salah, ini benar. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah, itu tantangan juga buat Mas Agung ya. Tapi tuntutannya memang harus begitu. Nah, karena merasa nggak enak, biasanya pada waktu menyampaikan itu lebih ke inti-intinya. Iya. That's right. Ya sometimes orang bisa menerima, sometimes orang jadi kok
nggak ada ininya ya, apa kayak penjelasan secara detailnya gitu. Banyak yang nanya kan gini, kalau jadi pimpinan misalnya atau jadi seorang pengusaha, apakah harus orang yang dominan, yang ekstrovert, yang berani, yang vokal gitu? Ternyata Mas Agung membuktikan tidak seperti itu. Kelebihan dari seorang introvert seperti Mas Agung adalah ketika sudah memikirkan sesuatu, mentally membayangkan, sudah punya motivasi dari dalam diri untuk melakukannya. Misalnya punya masalah, itu orang belum tentu tahu. Orang tuh ngeliatnya kayak cool aja gitu kan, tapi jalan terus. Jadi di mata orang lain, Mas Agung itu adalah orang yang udah firm di dalam suatu keputusan, pengambilan keputusannya, walaupun di dalamnya ya banyak pergumulannya juga gitu. Nggak tahu gitu kan pergumulannya seperti apa. Tapi karena prinsip keseimbangan tadi, I have to. Saya sudah menentukan, saya sudah punya gambarannya, I have to do it. Karena harus seimbang, saya nggak bisa cuma di satu titik aja. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kamu adalah seorang introvert, belum tentu kamu kalah dari yang extrovert. Karena prinsip-prinsip yang terbangun di dalam diri karena masa lalu, karena suatu dorongan keinginan tertentu yang sudah ada di dalam diri kita, itu memampukan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih. Cuma caranya mungkin berbeda, cuma caranya aja berbeda, tapi pencapaiannya bisa dicapai begitu. Ya, oke, nggak takut lagi kan? Tidak takut lagi. Asik cuma kan? deg-degan. Deg-degan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat ya. Semoga semakin sukses. Amin. Kopinya dan usaha-usaha yang lain, brewologi dan satu lagi kolaboratif ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang tanda tangan atau mau mengusulkan profesi tertentu misalnya yang ingin dibacakan, silakan komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Terima kasih, Buli. Sama-sama.